突然の申し出で恐れ入りますが。 Oke, Reminasan, welcome back to channel lagi ya. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Mao, Emi, Urashihara, Asiya, dan Suzuno yang bekerja sama demi melindungi ladang keluarga Sasaki dari para maling. Dan di akhir scene, kita diperlihatkan Emerada yang menghubungi Emi karena menanyai tentang Layla, di mana yang diketahui olehnya, Layla adalah ibu dari Emi. So, kali ini gue akan membawakan alur cerita anime Hataraku Sama season kedua episode ke-10. Jika kalian suka dengan pembawaan yang gue berikan, alangkah lebih baiknya untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah. Jadi seperti biasa, kencangkan seribut kalian, ambil cemilan Agus tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Let's go! Cerita dilanjutkan dari Emerada yang menelpon Emi mengenai Layla yang dikira olehnya bahwa Layla adalah ibu dari Emi, di mana Emi sebenarnya tidak mengetahui ibunya sendiri. Bahkan, diri juga tidak mengetahui apakah sang ibu masih hidup atau tidak. Emerada memberitahu bahwa dirinya mengenal orang aneh yang baru ia kenal, dan Emerada merasa orang tersebut adalah ibu dari Emi. Semua perkataan Emerada membuat Emi nampak murung, dan rupanya Emi sudah berada di kontrakan Suzuno. Karena Suzuno yang khawatir dengan Emi yang hendak bercerita. Namun, secara tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kontrakan Mao, dan Suzuno mengira ada musuh yang datang menyerang. Namun terlihatlah Mao dan Asiya yang tengah bertengkar, dan rupanya keributan tersebut diakibatkan Mao yang hendak membeli TV dan Asiya yang menentangnya. Scene berpindah ke malaikat nganggur Gabriel yang beristirahat di warnet. Dirinya yang tengah membuat kopi dihampiri oleh seseorang yang juga penghuni warnet tersebut. Mereka berdua nampak ngobrol seperti teman baik. Karena Gabriel bertanya nama asli orang tersebut bukanlah Sato, Pak Sato ini takut jika nama asli tersebar. Meski tak mau memberitahu nama aslinya, Pak Sato justru ingin bercerita mengenai kejatuhannya dari CEO. Gabriel mengingatkannya untuk berangkat bekerja. Pak Sato kemudian pergi, dan Gabriel menganggapnya sangat luar biasa karena kenalannya tak ada yang seenergik Pak Sato. Gabriel melihat pantulan dirinya dari kopi, merasa mata ikan beku lebih energik daripada dirinya. Tak lama berselang, seseorang menelponnya, dan Gabriel berkata dirinya akan segera menjemputnya. Gabriel pun secara tiba-tiba menjadi bersemangat dengan pekerjaan malaikatnya. Singkat waktu dikontrakan, karena perdebatan tak berujung untuk membeli TV atau tidak, Mao merasa tidak adil karena Emi memiliki TV di kamarnya. Dirinya jadi ingin menonton televisi dengan Arasu. Emi memberitahu dirinya cara menonton TV di rumah. Dengan tidak tahu malunya, Mao meminta Emi untuk memberikan TV-nya pada dirinya. Pada akhirnya, Mao bertanya jika tidak perlu bayar bulanan, berapa anggaran untuk membeli TV mereka. Asiya kemudian memasuki mode dewa matematika dan sudah menemukan jawabannya. Di mana mereka memiliki gaji dari Oguro sebelumnya, 5.000 yen per orang, maka akan jadi 15.000 yen. Asiya juga bisa kompromi sampai 20.000 yen saja. Urashihara pun terkejut karena dirinya juga harus membayarnya. Asiya pun membenarkannya karena seharusnya gaji Urashihara disita olehnya demi menebus pengeluaran Urashihara selama ini. Mao kemudian nampak tertawa jahat dan menyebutkan budget dari Asiya tadi. Mao berkata, Asiya telah melupakan sesuatu. Mao pun bertanya tentang lokasi pembelian kulkas dan mesin cuci mereka. Setelah disebutkan, Asiya nampak baru menyadari sesuatu. Dan pada akhirnya, Mao mengeluarkan saldo poin mereka di hadapan Asiya. Dengan bangganya, Mao menunjukkan bonus 10% poin yang ia dapat, dan Asiya yang melihatnya pun terduduk lemas karena hal tersebut. Dan Mao yang merasa sangat mudah dengan budget segitu. Karena dengan poin tersebut, Mao telah memegang uang 26.239 yen. Asiya pun merasa tak berkutik dibuatnya. Urashihara kemudian meminta maaf pada Chiho karena hal tersebut sangatlah memalukan untuk dipandang. Terlihatlah Emi, Suzuno, dan Chiho yang berjalan pulang bersama. Di mana Suzuno ingin ke rumah Emi untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Di mana Suzuno juga ingin ikut Mao pergi ke Yodogawashi kamera untuk membeli TV juga. Karena Emi yang nampak santai, Chiho pun bertanya mengenai Emi yang menyukai situasi tetap seperti itu. Emi pun membenarkannya, dan Chiho yang berkata dirinya berpikiran cara supaya orang-orang yang ia sayangi bisa bahagia. Emi yang menjawab tidak ada, membuat Chiho menyamakan Emi sangatlah mirip dengan Mao. Setibanya di stasiun, Emi nampak memikirkan kembali perkataan Chiho tadi. Emi pun mempertanyakan sampai kapan mereka bisa hidup tenang seperti itu. Suzuno kemudian berpendapat bahwa mereka harus melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan awal mereka. Emi yang terkejut dan heran, rupanya maksud dari Suzuno adalah mereka harus melindungi Mao. Emi kemudian bertanya maksud dari perkataan Suzuno barusan. Di saat mereka sudah di dalam kereta, Suzuno mengingatkan insiden Choshi, di mana insiden tersebut membuat alam iblis mengetahui bahwa Mao masihlah hidup. Jika mereka tidak berhati-hati, maka Mao bisa saja diculik kayak Isla. Karena setelah para iblis tahu Mao masih hidup, mereka pasti akan menyusun ulang pasukan iblis, di mana pasukan garis keras pasti masih setia dengan Mao. Karena Emi yang meragukan perkataan Suzuno, Suzuno pun mengingatkan bahwa Mao memanglah seorang raja, dan insiden Choshi membuatnya menjadi sangat jelas.
Emi yang masih belum paham dijelaskan oleh Suzuno bahwa jika dipaksa memilih keputusan, Mao tak akan mengabaikan rakyat dan bangsa iblisnya, dan dirinya tak akan kembali ke Jepang. Emi menduga tujuan Suzuno ikut dengan Mao untuk membeli TV adalah untuk mengawasinya. Namun rupanya Suzuno benar-benar menginginkan TV juga. Emi pun hanya bisa memandangi kawannya itu. Dan Suzuno yang merasa dirinya tidak membenci hidup santai, karena selama di Jepang, Mao adalah sosok yang rajin dan aman. Suzuno merasa mereka bisa hidup mudah dalam budaya yang kaya itu dan diberkahi teman yang baik. Suzuno juga bertanya sampai kapan mereka bisa hidup seperti itu. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga mereka harus melindungi Mao. Tak lama berselang, Rika nampak menelpon Emi. 一体いつまで私たちはこんな暮らしができるのだろうな。 Singkat waktu, Rika menelpon untuk menanyai baju kesukaan Asia. Emi pun menjadi diam dan otaknya mulai berhenti berfungsi. Emi yang tidak paham maksud dari sahabatnya itu hanya bisa menjawab Asia menyukai baju Unislo. Maksud dari Rika adalah baju cewek yang dianggap kawaii oleh Asia. Terlihatlah wajah menyeramkan Emi yang menargetkan Asia. Sebelum menjawab, Emi bertanya hubungan Asia dan Rika. Dengan gugupnya, Rika berkata tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, Asia mengajaknya berbelanja bersama. Mendengar yang membuat wajah Emi nampak seperti ikan busuk. Terlihatlah Asia yang masih bersikukuh hanya akan mencari informasi harga TV. Rupanya, alasan lain Mao untuk membeli TV adalah dirinya yang tidak paham dengan salah satu pelanggan anak TK yang memesan set happiness yang berbunyi Giroro. Mendengar yang membuat wajah Urushihara dan Suzuno, serta Asia menjadi bingung dibuatnya. Dan Mao membenarkan ekspresi mereka yang sama sepertinya. Mao yang saat itu merasa tidak mengetahui hadiah mereka memiliki suara yang berbeda. Tak lama berselang, Urushihara nampak sudah mencarinya. Di mana suara Giroro bisa ditebak pada desain kataknya. Karena pembicaraan mereka yang semakin tak berhenti, Suzuno pun bertanya inti cerita mereka. Singkatnya, Mao ingin memiliki TV untuk menonton iklan mereka demi meningkatkan pengetahuan tentang produk mereka. Setelahnya, mereka bertiga pun pergi dan berpamitan pada Urushihara. Mereka yang baru saja keluar rumah, terlihatlah Gabriel yang datang ke kontrakan mereka. Singkat cerita, karena tidak ridho sahabat baiknya bersama dengan anak buah Mao, saking tidak konsennya, Emi terus-menerus berteriak karena pikirannya sedang kacau balau. Bosnya pun meminta Emi untuk pulang terlebih dahulu di hari itu. Dan scene kembali ke Gabriel yang tengah mengecek kulkas Mao. Karena tidak ada isinya, Gabriel pun mengambil teh jelai mereka. Rupanya, Gabriel memang mencari kesempatan untuk bertemu dengan Urushihara. Terlihat Gabriel yang masih menguras isi kulkas Mao. Urushihara kemudian mendesak Gabriel untuk mengatakan urusannya. Karena jika tidak, dirinya akan menghubungi Mao bahwa dirinya telah menguras isi kulkas mereka. Karena Gabriel merasa sebagai tamu, Urushihara pun mengomelinya dan takut akan dimarahi oleh Mao. Gabriel pun menyinggung perkataan akan dimarahi oleh Mao barusan. Urushihara yang dipanggil putra fajar dan paling dekat dengan Tuhan, takut dimarahi oleh sosok Mao. Gabriel menganggap itu adalah hal yang lucu. Gabriel kemudian bertanya mengenai Urushihara yang melayani Mao. Urushihara pun sedikit terkejut mendengarnya. Gabriel merasa kekuatan Urushihara memanglah tidak seperti masa jayanya. Namun, Gabriel penasaran mengapa Urushihara jatuh ke alam iblis. Urushihara yang hanya terdiam pun memberitahu bahwa dirinya hanya memiliki waktu luang, di mana dirinya sekarang merasa bersenang-senang. Karena saat ini Urushihara merasa jauh lebih baik daripada melamun di tempat yang sangat hampa. Dirinya yang merasa sangat bosan pun bergabung bersama Satan. Gabriel kemudian hendak menanyakan mengenai Satan. Urushihara yang mengira maksud dari Gabriel adalah mau Satan, namun ternyata bukan Mao yang dimaksud, melainkan masih ada satu Satan lain yang dekat dengan Urushihara. Urushihara pun dibuat terkejut karena hal tersebut. Gabriel ingin mengetahui tentang Raja Iblis legendaris Satan. もう一人いるだろうがよ。君が付き合ったことのあるサタンはさ。 Urushihara pun hanya bisa terdiam dan merespon seolah tidak mementingkan hal tersebut. Melihat reaksi Urushihara membuat Gabriel terkejut karena Urushihara yang seolah meremehkan topik tersebut. Karena Gabriel merasa dirinya telah menciptakan suasana pembicaraan yang sangat penting. Singkat waktu, setelah Urushihara yang menjelaskan tentang tingkatan nolep menurutnya, membuat Gabriel mempertanyakan harga diri nolep Urushihara yang tidak jelas. Urushihara pun meminta Gabriel untuk tidak kaku, karena jika semua insiden tersebut tidak terjadi, Urushihara merasa semua orang akan menjadi nolep di tempat itu. Mendengar yang membuat Gabriel nampak baru tersadar. Urushihara yang melihat Gabriel yang baru menyadarinya, dirinya pun menobatkan Gabriel sebagai nolep tingkat kedua. Gabriel kemudian hendak menanyakan satu hal lagi padanya, perihal harta Raja Iblis Satan. Urushihara pun menanyakan tentang pecahan Yesod, karena Emi baru saja mendapatkan satu lagi. Gabriel pun memberitahu perihal itu sudah ditunda terlebih dahulu, karena Gabriel telah dikeluarkan setelah gagal sebelumnya. Scene berpindah ke Emi yang nampak membeli tabung kaca untuk wadah pecahan Yesod yang diberikan Mao sebelumnya. Emi kemudian mengingat wanita berambut putih yang mengetahui soal Arasu dan pecahan Yesod, dan mengingat perkataan Emerada padanya sebelumnya.
Terlihatlah Emerada yang memberitahu dirinya tengah sibuk, maka dari itu dirinya tidak bisa memberitahunya lebih cepat. Emi yang bertanya ada apa dengannya. Emerada pun memberitahu bahwa Kekaisaran Efsahan benua timur ingin menaklukkan benua tengah. Kekaisaran Efsahan juga menyatakan perang kepada semua negara. Emi yang terkejut dengan hal tersebut, Emerada pun memberitahu bahwa rumor mengatakan adanya iblis di pasukan Efsahan. Emi yang merasa harus pulang, namun Emi berkata sebaliknya. Karena jika pahlawan memakai pedang suci, hanya akan merusak kredibilitas pahlawan. Singkat waktu, karena Emi yang bertanya mengenai Emerada yang menduga Layla adalah ibu Emi, Emerada pun menceritakan semuanya. Dan ketika Emerada mengajaknya menginap, namun Layla justru pindah ke rumahnya. Sosok tersebut memiliki rambut berwarna perak dan serasa mirip dengan Emi. Emerada juga memberitahu Layla telah menghilang beberapa hari lalu. Dirinya juga meninggalkan tulisan terima kasih serta ucapan syukur karena telah bertemu dengan teman putrinya. Emi pun menjadi terkejut mendengarnya. Karena Layla yang menulis begitu, Emerada menduga Layla menyusul Emi di Jepang. Terlihatlah Emi yang masih dia percaya dengan semua hal tersebut. Dan scene kembali ke Gabriel yang mengatai tulisan jelek Urshihara. Gabriel merasa kecewa dengan semua harta Raja Iblis Satan. Urshihara kemudian memberitahu semua orang yang disebut Satan selalu saja miskin. Bahkan Urshihara tidak ingat sesuatu yang layak disebut sebagai harta. Sebelum Gabriel pulang, Gabriel memberitahu bahwa pengawas telah datang. Sontak saja membuat Urshihara terkejut mendengarnya. Karena penjelasan Gabriel yang mengira Urshihara telah menyadari kemunculan sosok tersebut. Namun sayangnya, Urshihara tidak menduganya dan mempertanyakan sekelompok nolep yang aktif secara tiba-tiba. Gabriel kemudian memberikan nomor HP-nya jika mengingat sesuatu. Terlihatlah Emi yang telah memasukkan pecahan Yesod ke dalam tabung kaca yang tadi ia beli. Dirinya kemudian mengalirkan kekuatan sucinya yang langsung membuat pecahan Yesod di dalam tabung bersinar dalam seketika. Dan ada cahaya kecil yang mengarah pada satu arah. Emi kemudian nampak mengikuti arah cahaya tersebut. Rupanya, Emi ingin mencari pecahan Yesod lainnya. Scene ditutup dengan Chiho yang baru saja pulang dan menyalakan televisinya. Namun secara tiba-tiba, TV tersebut bercahaya sangat terang dan membuat Chiho nampak sangat terkejut dibuatnya. Dan entah apa yang terjadi, cahaya tadi meredup bersamaan dengan Chiho yang nampak tidak sadarkan diri.